Ya guys, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Yusuf. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai observasi tentang perusahaan retail dari Mall Solo Square yang sudah saya ringkas ya dalam PPT ini. Jadi ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Retail dan Jasa di kampus IAIN Surakarta, UIN Raden Mas Said Surakarta. Kemudian kita langsung saja. Yang pertama saya bahas di sini adalah informasi dari perusahaan Solo Square. Kenapa saya ambil Solo Square? Karena Solo Square adalah salah satu dari mall terbesar yang ada di Solo ya, yang ada di Solo Raya bahkan. Jadi saya tertarik untuk mengambil sampel contohnya Solo Square dan juga mudah informasinya kita dapatkan di melalui internet. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai informasi dari perusahaan Solo Square. Yang pertama itu profil perusahaan Solo Square. Ya, yang pertama Solo Square ini adalah sebuah pusat perbelanjaan yang terletak di Surakarta. Tepatnya beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi nomor 451 sampai 455 Surakarta, Jawa Tengah. Alamatnya Jalan Brigjen Slamet Riyadi nomor ini Pajang Laweyan Surakarta, Kota Solo, Jawa Tengah. Nah, nomornya ini ya. Nomor HP-nya dan juga jam bukanya dari jam 10 sampai jam 9 malam. Ya, orang Solo pasti sudah tahu lah ya alamat Solo Square di mana. Solo Square ini termasuk mall yang sudah lama ya. Ini udah sekitar tahun berapa ya berdirinya ya? Tahun 2007 apa 2000 berapa? Ya, itu ya. Kemudian Solo Square ini merupakan pusat perbelanjaan terlamai dan paling bagus dikunjungi serta terdekat dengan stasiun Purwosari. Memang sangat dekat sih Solo Square ini. Kemudian dengan stasiun tadi. Kemudian produk yang dijual. Produk yang dijual itu di sana itu terdapat banyak ya, ada supermarket, restoran, tempat karaoke, bioskop, optik, perlengkapan rumah, kebutuhan lifestyle seperti pakaian branded, toko elektronik, food court, salon, karaoke, semua lengkap ada di situ dalam satu gedung Solo Square. Kemudian dari segi aspek pemasaran ya. Yang pertama, Solo Square memberikan diskon. Pelaku usaha fashion brand menggeber diskon hingga 70% pada acara tertentu. Misalnya itu saat menjelang lebaran di atrium Solo Square Mall. Hal tersebut untuk menarik minat pengunjung Solo Square sekaligus ajang untuk memperkuat branding produk mereka agar lebih dikenal. Jadi misalnya brand katakanlah Unici Gallery menggeber promo 100.000 dapat 2 atau 4 atau hingga 4 malah potong baju. Bukan hanya pakaian aja, 2 pasang sepatu dipatok dengan harga 140.000, murah banget. Dan 4 kerudung dijual dengan harga 100.000. Sementara itu, brand fashion hardware menawarkan produknya dengan diskon 70%.
mulai dari harga 50.000 di Atrium Solo Square. Itu biasanya di tengah ya, di apa itu? Biasanya di lantai 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 apa ya? Lantai lantai utama lah ya, lantai bawah, bukan bukan basement ya, tapi lantai lantai satu lah ya ibaratnya. Itu ada kayak ruangan luas gitu, tengah-tengah mall. Biasanya di situ kan. Kemudian kualitas, dari segi kualitas ya, pembeli itu cenderung mengincar pakaian yang bagus tapi murah. Jadi kalau ada diskon, mereka itu langsung beli. Kenapa kualitas? Karena pembeli itu pembeli zaman sekarang itu lebih mementingin kualitas ya daripada murah tapi abal-abal, ibaratnya gitu. Jadi brand-brand yang ada di Mall Solo Square ini kebanyakan itu berkualitas. Nah, kalau pas diskon itu benar-benar rame karena orang itu banyak, benar-benar banyak yang ingin mengenakan pakaian dengan kualitas yang bagus ya. Jadi kalau ada diskon, harganya pasti jauh lebih murah dan pasti rame. Kemudian kita masuk dari kita masuk ke aspek SDM. Nah, dalam aspek SDM ini kita lihat dari kemampuan para staf ya dalam memberikan layanan yang dijanjikan segera, yaitu cepat tanggap, kemudian akurat dan memuaskan. Karyawannya juga memiliki pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya. Memang sih ketika saya pernah ke sana, saya tanya barang ini, mereka mengetahui ya detail dari barang itu kayak ukurannya atau ukuran ukuran dalam negeri atau ukuran luar negeri atau pengetahuan tentang bahan jenis kain yang dipakai, itu semua mereka paham. Kemudian rasa empati ya meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian secara personal, dan pemahaman atas kebutuhan individual dari para pelanggan. Segi pelayanan yang diukur melalui beberapa item penilaian, yaitu pelayanan karyawan tenan, pelayanan keamanan, pelayanan petugas parkir, pelayanan cleaning service, dan pelayanan customer service mendapat penilaian yang cukup dari pengunjung. Semuanya baik ya. Kemudian dari segi lokasi ya, dari segi lokasi yang pertama, jadi Solo Square itu melihat melihat patuh dengan aturan zonasi daerah setempat. Nah, peraturan zonasi ini merupakan faktor yang paling penting ya, dan yang pertama diprioritaskan dalam memilih lokasi shopping mall di kota Surakarta. Jadi Solo Square ini udah menaati peraturan yang berlaku pada saat tahun berdirinya ketiga shopping mall tersebut, yaitu apa itu namanya, acuannya itu pada rencana detail tata kota tata ruang kota Surakarta bagian selatan tahun 1996. Jadi pada tahun tersebut itu sudah ditata, kota itu sudah di planning, rencana itu menata itu menata kota akan seperti apa ke depannya sudah dari tahun 1996. Kemudian investor akan menentukan lokasi berdirinya shopping mall tersebut setelah mengetahui itu ya tata ruang kota Surakarta dan mempertimbangkan peraturan zonasi yang berlaku.
Untuk mendapatkan izin bangun, lokasi yang dipilih investor harus sesuai dengan peraturan zonasi yang ada. Nah, kan. Peraturan zonasi menjadi faktor absolut dalam memilih lokasi shopping mall. Jika lokasi yang dipilih tidak sesuai dengan peraturan zonasi, maka shopping mall tersebut tidak dapat dibangun dan investor tanpa perlu mempertimbangkan faktor lainnya harus memindahkan lokasi shopping mall tersebut. Jadi benar-benar krusial ya tentang tata ruang kota ini. Jadi harus dapat izin pemerintah setempat. Kalau sudah dapat izin baru boleh. Kemudian yang kedua itu konsumen. Tentang konsumen. Jadi hal terpenting kedua keberadaan shopping mall. Yaitu ada dua hal ya. Yang pertama itu segmentasi pasar dan jangkauan pelayanannya. Keberhasilan dalam menetapkan segmen pasar berarti akan berhasil menjadi konsumen potensial, menjadi konsumen yang sesungguhnya. Berdasarkan kondisi yang ada di kota Surakarta, setiap shopping mall itu harus memiliki strategi yang tepat dalam menentukan bangsa pasar dan juga lokasi yang paling optimal untuk melayani konsumen tersebut. Setiap shopping mall memiliki kriteria yang berbeda dalam memilih konsumen, misalnya masyarakat yang berada di tengah kota, masyarakat sekitar, masyarakat berpenghasilan tinggi, atau bahkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Yang ketiga, ketersediaan moda transportasi. Jadi shopping mall di kota Surakarta itu sudah memperhatikan dan memilih lokasi yang akses transportasi umumnya itu baik. Pada tahun 2004 hingga 2010, kota Surakarta itu uh, sudah meluncurkan angkutan bus umum dan angkutan umum. Dan lokasi yang dilalui itu benar-benar jalur utama yang ada di depan mall tersebut. Jalur utamanya itu. Jadi itu sudah sangat strategis ya kalau dari segi moda transportasi. Karena jalan di depan itu, jalan apa itu namanya? Jalan Slamet Riyadi itu benar-benar apa itu jadi akses utama ya, jalur moda transportasi. Kemudian yang keempat, itu tingkat arus lalu lintas. Jadi shopping mall di Surakarta lebih memilih lokasi yang tidak terlalu padat agar konsumennya mudah untuk mengunjungi shopping mall tersebut. Berdasarkan analisis sebelumnya, didapatkan bahwa ketika shopping mall memilih lokasi dengan arus yang stabil dan dapat dikendalikan. Tingkat arus lalu lintas merupakan salah satu faktor terpenting. Hal ini dikarenakan konsumen cenderung enggan untuk mengunjungi shopping mall tersebut jika arusnya padat dan sulit untuk dijangkau. Shopping mall di Surakarta memilih jalan utama namun dengan arus yang stabil. Dengan begitu, konsumen akan lebih tertarik untuk mengunjunginya. Tapi sekarang itu ya, jalan Slamet Riyadi di depan itu benar-benar rame sih. Ramenya itu bukan karena sebenarnya itu nggak rame ya, sebenarnya lancar ya jalan itu. Tapi malahan sejak adanya shopping mall tersebut, jalan tersebut itu jadi macet. Kenapa? Karena banyak mobil yang ingin belok ke Solo Square. Jadinya macet. Banyak mobil ingin belok padahal dari arah yang berlawanan itu benar-benar rame karena ya jalur utama karena berasal dari kota itu kan antar kota gitu, jalur antar kota. Nah, caranya itu karena di sebelah timur ya sebelah timur apa barat ya, kayaknya selatan, sebelah selatannya itu ada apa itu pertigaan besar ya, dan itu ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, ketika itu udah merah
Nah itu baru agak sepi, agak longgar, itu baru pada bisa nyebrang. Namun memang hmm, memang ada sih kayak apa itu namanya, petugas yang nyebrangin gitu, cuman ya tetap aja jadi macet, apalagi kalau weekend. Kemudian yang kelima, itu kemudahan dicapai dari fasilitas umum. Shopping mall di kota Surakarta melihat fasilitas umum di sekitarnya sebagai kegiatan yang akan mendatangkan konsumen paling banyak. Fasilitas umum tersebut antara lain fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran, dan fasilitas umum lainnya. Jarak yang diperhitungkan adalah kurang lebih 5-10 menit dalam jalan. Dan hal ini kemudian kemudahan suatu tempat untuk dijangkau merupakan faktor dalam aksesibilitas yang terpenting. Memang sih itu memang benar-benar strategis ya. Itu banyak sekolah dekat situ. Sebelah selatannya itu ada SMA Batik, kemudian ada rumah sakit juga di bagian dekat pertigaan yang besar itu. Kemudian ada kantor-kantor juga. Itu strategis banget sih. Kemudian yang keenam, ketersediaan jaringan listrik. Nah, jaringan listrik ini juga krusial ya, karena uh, jaringan listrik itu di kota itu beda-beda ya. Kalau pusat kota itu lebih tinggi, kalau udah pinggir-pinggiran itu biasanya lebih rendah. Tapi shopping mall itu udah memilih lokasi yang strategis ya, dengan memilih tingkat ketersediaan jaringan listrik yang tinggi, yang mudah dialiri listrik. Kemudian biaya biaya lahan. Di kota Surakarta itu harga lahan yang ditempati oleh shopping mall adalah harga lahan yang tertinggi pada tahun tersebut, yaitu harga lahannya bernilai sekitar 10 juta hingga 20 juta per per meter mungkin ya. Ya jelas per meter lah mungkin lah ya. Nah, ini benar-benar mahal banget sih, karena ya di pinggir jalan utama itu benar-benar strategis, dan ya itu benar-benar lebih cepat kalau balik modal. Ya walaupun memang apa itu harganya tinggi, tapi itu lokasi yang benar-benar strategis dan balik modalnya bakal cepat sekali. Jadi zona penggunaan lahan itu berdasarkan variabel kemampuan membayar sewa lahan dan jarak dari pusat kota. Nah ini, meskipun lahan tersebut tergolong mahal, tapi investor-investor tersebut tetap membangun pada lokasi tersebut karena letaknya yang strategis dan sesuai dengan pasaran mall tersebut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita harus anu ya, apa itu, memikirkan jangka panjang. Kalau benar-benar sudah matang persiapannya, uang yang kita korbankan itu akan cepat kembali kalau kita yakin kalau usaha ini akan berhasil. Kemudian yang kedelapan itu ketersediaan jaringan drainase atau saluran air itu ya. Nah, shopping mall Kota Surakarta lebih memilih berada pada jaringan drainase dengan jenis drainase tertutup, karena dengan kondisi tertutup membuat jaringan tersebut tidak butuh perawatan banyak. Jadi kondisi drainase yang tertutup itu terhindar dari sampah perkotaan.
Kemudian sampah-sampah tersebut yang menyebabkan terjadinya penyumbatan pada drainase sehingga ketika musim hujan akibatnya meluapnya air pada jaringan drainase tersebut. Namun, bagi shopping mall di Kota Surakarta, jaringan drainase bukanlah hal perlu dikhawatirkan. Secara umum, kondisi jaringan drainase di Kota Surakarta merupakan drainase tertutup sehingga jarang sekali terjadi genangan atau banjir ketika musim hujan. Oke. Kemudian nomor 9, kondisi geologi dan hidrologi. Investor harus melihat kemampuan lahan dari lokasi yang dipilih untuk menentukan ketahanan lahan yang akan dibangun. Biasanya shopping mall kalau kalau apa itu Solo Square itu sampai 5 lantai ya, dan juga basementnya itu ada 2 lantai kalau nggak salah ya. Kemudian kondisi geologi dan hidrologi dilihat dari tingkat kemampuan lahan pada lokasi tersebut. Jadi berdasarkan kondisi kemampuan lahan yang ada pada blok yang dipilih oleh shopping mall memiliki persentase dibangun hingga 5%, sehingga tinggi maksimal bangunan tersebut adalah 4 lantai atau sekitar 9 sampai 20 meter. Existing bangunan shopping mall di Kota Surakarta memiliki tinggi bangunan 5 lantai dan 1 lantai basement. Kondisi yang ada di Kota Surakarta berbanding terbalik dengan pendapat Marlina. Dengan kecanggihan teknologi dan berbagai rekayasa lahan yang ada, kondisi geologi dan hidrologi bukan merupakan sebuah halangan. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan lokasi shopping mall kondisi kemampuan lahan tidak terlalu diperhatikan karena sudah terdapat beberapa rekayasa lahan yang dapat diterapkan. Jadi ya nggak terlalu yang terlalu krusial teori ini, karena sekarang itu udah canggih ya, banyak ilmu-ilmu yang bisa diterapkan dalam mengatasi masalah kondisi geologis dan hidrologis. Kemudian suspension. Kemudian ada suspension. Suspension meskipun tidak terlalu signifikan, namun faktor ini bagi shopping mall di Kota Surakarta dapat memaksimalkan keuntungan yang bisa didapatkan dengan memanfaatkan kegiatan sekitar area pembangunan shopping mall tersebut. Jadi lebih ke lingkungan sekitar kali ya. Kemudian generatif yang ke-11, Solo Square yang berada di pinggir kota lebih mudah untuk menarik konsumen di kawasan sekitar Kota Surakarta karena lebih mudah dijangkau. Ya, ini apa itu zonasinya ya, lokasinya itu. Kemudian lokasi dan jarak pesaing. Nah, ini karena di Surakarta itu sekarang itu ada 3 ya, Solo Square, Solo Paragon, Solo Grand Mall. Ya 3 sih kayaknya yang berdekatan. Tapi sih, walaupun sebenarnya sih jaraknya nggak deket-deket amat ya, sekitar kurang lebih 2 kilo, 1 sampai 2 kiloan. Tapi uh, kondisi tersebut itu tidak tidak krusial, tidak terlalu dipermasalahkan lah, karena faktor zonasi, konsumen, dan ketersediaan moda transportasi dulu. Kalau sudah ada ada bagian-bagiannya, masing-masing apa itu namanya shopping mall itu terdapat beda-beda moda transportasinya, dan juga konsumennya pasti berbeda-beda lokasinya ya. Kemudian tata letak ruang Solo Square. Nah, itu denahnya dari lantai bawah atau basement, kemudian lantai 1, lantai 2, dan lantai 3.
Lantai 4 dan 5-nya belum ada. Kemudian bentuk ruang. Nah, ini bentuk ruangnya ya, yang itu ground void, ground floor. Nah, ini yang tadi namanya apa itu? Yang isinya diskon-diskon biasanya di ground floor ini. Berisi pementasan, peran-peran, pameran. Nah, pameran itu festival, perlombaan, dan bazar. Ya, event-event banyak di sini. Hampir setiap hari kali ya. Kemudian yang kedua ini ada lokasi jalur sirkulasi berikutnya, berfungsi sebagai tempat tunggu. Nah, itu ya gambarnya. Kemudian yang ketiga itu area food court. Banyak yang jual makanan di situ ya. Tempatnya makanan dan bisa dimakan di tempat. Banyak kursi dan mejanya. Kemudian area keempat itu area bioskop. Kemudian oh ya, sudah selesai. Kemudian manajemen relasional bisnis retail. Nah, ini relasi-relasinya seperti Hypermart, Matahari, Cinema XX1, dan juga ratusan tenan lainnya ya. Dari fashion, apparel, aksesoris, game, tenan, F&B, resto, bakery, banyak sekali ya. Ini produk-produk dalam dan luar negeri. Benar-benar go internasional ya. Kemudian masuk ke analisis perilaku konsumen pada bisnis retail tersebut. Diambil dari review pelanggan di internet ya ini ya. Karena gimana sih reaksi konsumen itu tentang uh, Solo Paragon, Solo Square. Yang pertama dari username Rani Prakoso, atmosfernya very like it. Mallnya udah cukup tua tapi fasilitas dan gerai di dalamnya komplit, terdapat makanannya terdap eh komplit di dalamnya. Tempat makanannya pun enak buat hangout together dan forever. Oke. Pengunjung dan penjualnya pun juga mengikuti fashion terkini, termasuk desain dan desain dalam mallnya. But mungkin perlu ada sedikit perbaikan untuk hiasan depan mall karena sudah mulai menghitam dan agak kusam. Hanya untuk saran nih, biar pengunjungnya juga tidak berkurang dan ada pergantian suasana yang baru. Responnya positif sekali ya tentu. Yang perlu digarisbawahi di sini dia meng-highlight tentang food courtnya ya, food court dan juga apa itu arsitektur dari bentuk mall, desain mallnya cuy. Dia juga mengomentari tentang, memberi saran tentang uh, desain luar ya, desain luar mall yang masih itu aja dan kurang kurang ada apa itu peningkatan. Padahal mallnya sudah tua. Pengen suasana baru. Nah, itu yang di highlight ya. Kemudian yang kedua dari username Roma Donia Wahyuning Putri. Untuk nongkrong bersama teman dan keluarga, mall yang kecil dan ramai. Menjual berbagai macam kebutuhan fisik dari harga menengah hingga ke atas. Lokasi dekat halte bus, taksi, dan ojek online. Serta Jalan Selamat Riyadi sebagai salah satu jalan terpadat di kota Solo. Mampir ngiyup terkadang hanya untuk beli Thai tea dan menghindari panas dan hiruk-pikuk kendaraan pribadi yang terlalu banyak. Yang perlu di highlight di sini yaitu username ini dia sering ke mall ya.
dalam kondisi hiruk pikuk kendaraan, berarti dia kan sering wirawiri lah ya. Beratnya itu istirahatnya itu di Solo Square. Jadi benar-benar Solo Square ini strategis ya, karena lokasinya itu depan jalan utama pas, jalan terpadat. Kemudian juga dekat halte, ada taksi, ada ojek online juga. Kemudian dari username Anis Rahayu Utami. Mall ini pokoknya mantul karena mall ini lengkap, murah, bersih, enak buat hangout bareng temen, tempatnya asik, ada bioskop juga. Pokoknya aku recommended deh. Yang perlu di highlight di sini dia benar-benar anu ya, mengetahui seluk-beluk dari isi dari mall ini ya. Dia sudah keliling mall berapa kali ini. Dia mengomentari tentang kelengkapan mall, kemudian harga dari produk-produk yang dijual di mall, kemudian kebersihan mall, dan juga kenyamanan mall, juga hiburan di mall. Kemudian yang keempat dari username Dilagodil, love it, mall recommended banget, bisa jadi pusat perbelanjaan terbaik dan tempat nongkrong. Semua fasilitas terjamin bersih, satpamnya pun ramah. Best Mall tidak pernah mengecewakan. Ya, yang perlu di highlight di sini yaitu satpamnya yang ramah. Jadi ini kembali ke kualitas SDM tadi ya. Jadi Solo Square itu benar-benar apa ya, detail ya tentang SDM-nya. Jangan sampai karena satpam kurang ramah atau karyawan yang kurang ramah atau perilaku yang kurang sopan. Nah, itu bisa jadi sangat krusial ya untuk kenyamanan dari konsumen. Jadi kerja bagus dari Solo Square karena satpamnya pun ramah dan juga sangat apa itu, membantu lah ya mungkin. Kemudian selanjutnya, buatlah analisis pengelolaan bisnis retail tersebut. Dari manajemen barang dagangan, itu pengelolaan barang dagang adalah aspek yang sangat krusial dalam bisnis retail. Pandangan bahwa kategori barang dagang yang disusun dalam hierarki bahkan membentuk departemen yang dapat dipandang sebagai SBU atau Strategic Business Online. Merupakan kunci pengelolaan bisnis retail secara modern karena akan terkait dengan penerapan strategi yang sangat mempengaruhi kinerja retail secara keseluruhan. Kemudian manajemen toko terkait operasional toko, di mana operasional toko meliputi aktivitas harian yang harus dilakukan oleh manajer toko, mulai kesiapan sebelum toko dibuka atau memastikan toko telah siap melayani pelanggan sampai dengan toko tutup melalui manajemen by walking. Kemudian yang C, evaluasi kinerja manajemen retail. Analisis kinerja manajemen retail dibutuhkan terkait dengan cara dan metode apa yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja barang dagangan maupun implementasi analisis ABC, analisis self-through, analisis multi atribut, dan analisis kuadran dalam mengevaluasi kinerja manajemen retail melalui barang dagangan. Nah, itu tersebut ya. Kemudian kesimpulannya adalah Solo Square ini benar-benar sangat siap ya, lebih benar-benar profesional lah, lebih dari tingkatannya itu benar-benar next level dari retail ya, karena ini tipenya sudah mall ya, sudah sangat berkualitas lah.
dari segi manajemen, dari segi SDM, dan juga marketing, kemudian pelayanan, tata letak, dan sebagainya itu benar-benar sudah proper, sehingga sangat menarik bagi konsumen dan juga pemasukannya sangat tinggi lah, pemasukan, sehingga dapat berjalan long lasting, lebih apa ya, lebih apa itu namanya, tahan lama lah ya perusahaannya, dan juga mengikuti tren. Nah itu yang paling penting. Kaum muda jangan zaman sekarang kan sangat mengikuti tren ya, apalagi kalau mall tidak mengikuti tren, wah sudah cepat bangkrut sih. Nah itu saja dari kita. Kami mohon maaf jika banyak salah perkataan maupun tindakan yang kurang berkenan, dan misalnya ada salah informasi atau salah dari teori, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini benar-benar dari pendapat saya pribadi. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.